Om Swastiastu, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan kasus lapangan, analisis penyakit, dan langkah penanganan kolibasilosis pada ternak babi dengan mata kuliah manajemen kesehatan babi. Perkenalkan, nama saya Nipu Tunanta Safitri dengan NIM 24095111174 dari kelas B. Pendahuluan dan latar belakang serta poin utamanya di sini adalah ternak babi merupakan komunitas peternakan yang potensial, namun produktivitasnya sering terhambat oleh infeksi penyakit pada fase awal kehidupan atau anak babi. Penyakit yang paling sering menyerang anak babi usia neonatus hingga prasapi adalah kolibasilosis, di mana itu sering disebut dengan white scurf atau diare putih. Dampaknya ini meliputi penurunan berat badan drastis, kekerdilan, hingga mortalitas atau kematian yang sangat tinggi dan jika lambat ditangani, itu akan menyebabkan kasusnya semakin tinggi. Etiologi dan patogenesisnya di sini, etiologinya ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau yang biasa kita sebut dengan bakteri Escherichia coli atau E. coli patogen atau Enterotoxigenic E. coli atau ETEC. Di mana patogenesisnya di sini itu bakterinya masuk secara oral melalui ambing induk yang kotor atau lantai kandang. Lalu bakterinya berkolonisasi di usus halus dan melepaskan enterotoksin, di mana hal ini menurunkan absorpsi NaCl dan meningkatkan sekresi klorida, serta memicu penumpukan cairan yang keluar sebagai diare encer. Temuan kasus lapangan atau anamnesa dan manajemennya di sini ada poin utamanya, yaitu jika kasusnya itu misalnya anak babi, misalnya dia umurnya 2 minggu, sebanyak 6 ekor, lemas, dan mengalami diare putih selama 3 hari berturut-turut. Anamnesa lapangannya itu belum ada pemberian obat, suplemen pasca hingga kelahirannya. Kondisi lingkungannya, sanitasi kandangnya itu kurang terjaga dan lantai kandangnya lembab atau basah dan tempat pakan atau minum induknya itu jarang banget dibersihkan. Lalu masuk ke gejala klinis dan pemeriksaan fisiknya. Di sini ada poin utamanya, gejala klinisnya tuh fesesnya tuh encer, berwarna putih susu hingga krem atau white scurf. Dia tuh mengalir di sekitar anus. Kondisi fisiknya itu tubuh anak babinya tampak lemas, kurus, dehidrasi, atau kulitnya keriput atau pucat, bahkan gemetar dan cenderung berkerumun mencari kehangatan. Suhu tubuhnya itu mengalami peningkatan atau febris, berkisar hingga 41 derajat Celcius. Diagnosis banding dan diagnosis definitifnya itu ada 2 poin utamanya di sini. Diagnosis bandingnya itu salmonellosis, rotavirus atau kokidiosis, namun gejala diare putih susu pada usia prasapi sangat mencirikan infeksi E. coli-nya. Lalu selanjutnya adalah diagnosis definitifnya. Berdasarkan anamnesa, gejala klinis yang khas, serta penguatan melalui literatur isolasi bakteri, kasus ditegakkan sebagai kolibasilosis. Lanjut ke penanganan dan pengobatan kasusnya. Yang pertama itu adalah terapi kausal atau antibiotik, di mana dengan cara memberikan antibiotik berspektrum luas untuk mematikan bakteri E. coli-nya. Contoh yang efektif di lapangan adalah golongan oksitetrasilin atau penisilin. Yang kedua adalah terapi suportif, di mana dengan cara pemberian vitamin penambah daya tahan tubuh seperti vitamin B kompleks atau vitamin A, vitamin D, atau vitamin E, serta pemberian larutan elektrolit jika dehidrasi memang parah. Selanjutnya adalah rekomendasi biosecurity lapangan, di mana dengan melakukan pembersihan dan desinfeksi kandang secara berkala, lalu memastikan lantai kandang tetap kering dan juga hangat dengan cara menggunakan lampu penghangat sebagai penghangatnya, dan membersihkan ambing atau puting susu induk sebelum proses menyusuinya, serta yang terakhir dengan cara pemisahan atau isolasi yang dimana dilakukan segera bagi anak babi yang bergejala agar tidak menular ke kelompok lainnya. Kesimpulannya di sini adalah kolibasilosis ini pada anak babi sangat dipengaruhi oleh faktor higienitas lingkungan. Pengobatan dini menggunakan antibiotik yang tepat mampu menekan angka fatalitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton.